Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut saudara dengan sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian. Terlebih bagi saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami di tempat ini. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita, demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita bersatu teduh sejenak. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai ayat 3. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu beragam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayang kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidaklah hidup kau rasa. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu kau berulang kali engkau oleh sayapnya terlindung. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah menyatakan diri dengan perantaraan firman-Mu, bahwa kami telah berkenan kepadamu dengan mengampuni dosa-dosa kami. Nyatakanlah diri-Mu di dalam hati kami, agar kami mengenal Engkau dan mendengar suara anak-Mu, dan kami menerima Roh-Mu yang kudus itu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami.
Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan ayat 2. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engkaulah lindungilah hatiku di rahmat-Mu dan buatlah batinku tenang teduh dengan bagimu saja ku berlepas dan tidak ragu-ragu untuk berserah. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada minggu kedua setelah Epifanias dengan tema minggu bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Seperti biasa kita baca secara bergantian dan di ayat ke-11 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyuk. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang pun minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Sama-sama kita baca. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan ayat 2. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakmu Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakmu Bapa, kehendakmu jadilah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih. Kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu.
Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan ayat 3. Dari jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat 1 dan ayat 2. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini
perikatkan ke sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh aku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita persiapkan hati kita menyambut sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus Lihat umatku yang mendamba, Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan, biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sinar Maha Mulia lahir dari Allah Bapa, buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran di dalam mendengarkan, menghayati,
dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat tahun baru. Karena masih Januari kan? Masih 19 hari kita jalani. Saudara, mari kita mendengarkan kabar baik firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 62 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Izinkan saya membacanya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran, dan semua raja akan melihat kemuliaan, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota, mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, menjadi kabar baik kepada kita kini, esok, dan untuk selama-lamanya. Saudara, dalam pemberitaan firman Tuhan ini, tentu ada baiknya kalau kita hubungkan dengan nama minggu. Minggu hari ini adalah minggu kedua setelah Epifanias. Apa itu Epifanias, saudara-saudara? Epifanias itu bukan bahasa Karo, bahasa Batak, bukan bahasa Indonesia. Tapi itu sudah di-Indonesiakanlah, kita katakan Epifania. Bahasa Yunani, Epifania, penglihatan yang terselubung diperlihatkan. Jadi Epifanias itu minggu mengungkapkan, menyingkapkan yang kabur misalnya menjadi nyata. Jadi penyataan tentang karya Allah. Akan disingkapkan bagaimana Allah berkarya, bekerja di dalam sejarah umat, sejarah bangsa Yahudi, dan Allah bekerja juga kepada setiap orang percaya, kepada kita yang hadir pada malam ini. Saudara, inilah yang akan diperkenalkan, bahkan dalam istilah akan didisplay, dipamerkan kepada setiap umat, bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Pekerjaan Allah itu kepada setiap orang percaya adalah pekerjaan yang luar biasa, yang melampaui akal dan pikiran kita.
Pekerjaan Allah itu adalah yang melampaui yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Tentu semuanya itu, saudara, dalam rangka penampakan Allah, agar nyata kemuliaan Allah itu nyata melalui hidup orang percaya di dunia ini. Jadi tujuan Allah memperkenalkan dirinya adalah supaya kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Kalau saya mata saya tertuju dulu di dalam ayat 5. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita fokus di dalam ayat 5, khusus yang ayat terakhir itu. Di sana disebutkan, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Ini adalah bahasa simbol, bahasa alegori. Suami itu adalah Allah atau pengantin pria, Yesus, dan pengantin wanita itu adalah jemaat, adalah orang percaya, adalah kita, pengantin wanita. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Key point, kata kunci, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Berarti Allah itu bergirang. Allah itu bersukacita. Allah itu joy, happy to see each of us. Melihat setiap kita. Demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Pertanyaan sekarang adalah, apa responmu? Apakah Allah girang atasmu? Atas lakumu, atas perbuatanmu di dalam hidupmu? Apakah Allah girang hati? Akan girang hati, akan bersukacita melihat perangai kita, melihat sikap-sikap kita? Apa jawabmu, saudara? Misalnya pekerjaanmu hari ini, pekerjaanmu kemarin, apakah Allah girang tentang itu? Tentu kita yang dapat menjawabnya. Kalau kita sudah menjalani tahun 2025 hingga 19 hari, tentu di dalam menapaki perjalanan ini sampai atau selama tahun 2025 ini, Tuhan rindu kepada kita agar sikap kita mendatangkan kegirangan bagi Allah, sukacita bagi Allah, dan juga itu nampak nyata di dalam kehidupan kita, hubungan kita di dalam hubungan dengan sesama. Pertanyaan kembali saya tekankan, sudahkah Allah bergirang melihatmu? Sudahkah Allah smile at you? Sudahkah Allah tersenyum melihat kita? Atau sebaliknya? Saudara, pertanyaan berikut adalah, bagaimana saya mampu memperlihatkan, bagaimana saya bisa melalui hidupku sehari-hari sehingga Allah bergirang, bersukacita atasku? Mungkin kita dapat memberi respon pribadi lepas pribadi, saudara. Tapi izinkanlah saya boleh mengajak kita juga agar hidup kita menjadi kegirangan bagi Allah.
menjadi kemuliaan bagi Allah. Sama seperti yang diungkapkan oleh Paulus itu dalam 1 Korintus 10 ayat 31 itu. Yang menyebutkan, jika engkau makan, dan jika engkau minum, dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu salah satu menunjukkan, memperlihatkan bahwa Allah bergirang, bersuka atas kita. Yaitu manakala saat kita melakukan ini dan itu. Apakah makan, apakah minum, apakah bekerja, melakukan ini dan itu. Dapat kita gunakan, kita lakukan semuanya, everything be glory. Semuanya menjadi kemuliaan bagi Allah. Dan inilah salah satu contoh, bahkan menjadi platform bagi orang Kristen. Sehingga Allah kita itu memang Allah yang bergirang, melihat kita, menyaksikan kita di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita sadar, menyadari tindakan Allah yang diperkenalkan melalui pemberitaan ini, kita tercengang loh. Atau firman Tuhan yang kita hidupi dalam perjalanan hidup kita ini, kita tercengang, amazing, luar biasa. Kenapa kita tercengang? Allah memiliki sikap yang setia, punya karakter kesetiaan. Dia adalah Allah yang setia, memegang perjanjiannya, memegang janjinya, keep his promise to us. Dia memegang, menjaga janjinya kepada kita, kepada bangsanya. Sehingga pemazmur pernah berkata begini, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah kita sehingga Allah itu setia kepada kita? Jawabnya hanya satu. Karena Tuhan tidak mau kita mati konyol. Tuhan tidak mau kita mati tanpa makna. Hidup kita menjadi bermakna. Bahkan ini yang diperlihatkan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Aku datang bukan mau mencuri. Aku datang bukan mau mematikan. Tapi aku datang membawa hidup. Dan membawa hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Dan itu menunjukkan Allah itu adalah Allah yang setia. Kenapa kita sebutkan saudara, Allah itu adalah setia? Dalam pemberitaan ini sebenarnya konteks Yesaya adalah bangsa itu awalnya diperbudak. Firman Tuhan berkata, bangsa Israel itu diperbudak, dijajah oleh bangsa Babel. Lamanya bukan 10 tahun saudara. Bukan 15 tahun. Tapi lamanya bangsa Israel itu diperbudak 70 years. 70 tahun, bayangkan. Umur kita aja barangkali lebih banyak di bawah 70 tahun yang hadir ini kan. Tapi bangsa itu diperbudak selama 70 tahun. Tapi kendati pun bangsa itu diperbudak bangsa lain, Allah setia akan janjinya, dan kesetiaannya itu diperlihatkan dengan mengingat bangsanya yang diperbudak. Mengingat bangsanya yang diperbudak dan juga mengingat bangsanya, sehingga ada action Allah, ada tindakan Allah membebaskan mereka pulang ke Yerusalem, pulang ke tanah leluhur mereka. Ini berarti Allah itu mengingat. Salah satu sikap Allah di dalam hidup ini, Allah mengingat. God remembers, mengingat kita. Dan itu menjadi dorongan motivasi bagi kita.
bahwa Allah tidak pernah lupa akan kau. Allah tidak pernah lupa akan diriku, diri kita yang tak bermakna menjadi bermakna. Itu tujuannya. Sehingga setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita selalu diingatkan kasih setia Tuhan mengingat kita sehingga kita dirubah menjadi manusia yang berarti. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang pertama ini karya Allah juga yang dipamerkan kepada kita pada malam ini. Karya yang luar biasa, yaitu oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Sion itu menunjukkan bangsa Israel, Sion atau kota Yerusalem, dan mencerminkan umat Israel. Aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, keselamatannya menyala seperti sulu. Allah tidak dapat berdiam diri. Allah tidak tinggal tenang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, comfort zone, zona aman. Apakah kita, saudara, rindu selalu di zona aman? Ya, bisa saja ada orang pengen selalu di zona aman. Enaknya saja. Aman-aman saja. Tidak ada tidak ada karya, tidak ada kepedulian. Yang penting aku aman. Dan itu adalah sikap yang bisa dimiliki oleh manusia, dimiliki oleh kita. Tapi kita belajar, Bapak Ibu, bahwa sifat Allah itu dia tidak dapat berdiam diri. Dia tidak dapat tinggal diam. Sebenarnya zona aman Allah ya udah, dia duduk di singgasananya. Melihat kita bagaimana kita adanya. Melihat bangsa yang dibuang itu 70 tahun, ya udah, biarin aja. Peduli amat. Nah, kan bisa saja seperti itu sifatnya. Dia mau tinggal di level zona aman. Tapi dia bukan seperti itu. Dia bergerak, dia move on, bergerak, sehingga dia tidak dapat berdiam diri. Allah kita tidak dapat berdiam diri membiarkan bangsanya terbuang. Dia bergerak, dan dia tidak tenang di singgasananya melihat-lihat penderitaan manusia. Dia mengubah sampai kebenaran bersinar seperti cahaya. Wah. Tujuannya adalah sampai kebenaran itu bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala. Tuhan rindu kepada kita. Keselamatan itu sampai kita nikmati. Dan itulah tujuan Tuhan. Bahkan keselamatan itu menyala seperti suluh, seperti lampu. Menyala artinya itu berdampak kebahagiaan, keselamatan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sikap Allah ini yang tidak dapat berdiam. Dari sikap Allah yang tidak tinggal diam, tidak tinggal tenang dia. Itu memberi good lesson, memberi pembelajaran yang baik kepada kita. Bahwa anak-anak Tuhan jangan hanya memiliki moto zona aman. Yang aman-aman saja, bukan seperti itu. Tapi kita juga berkarya, peduli dalam karya, dalam kepedulian kita itu. Bisa saja kita tidak mempertahankan posisi zona aman kita. Tapi dengan sikap seperti itu, kita memperlihatkan kepedulian kepada orang lain. Ingat saudara, Allah itu adalah Allah yang bekerja. Allah itu adalah Allah yang setia.
Bahkan Allah itu Allah yang tidak dapat berdiam diri. Dia gesit, dia mobile bergerak untuk menyelamatkan hidup kita. Semuanya ini saudara memperlihatkan bahwa kasih Allah itu hebat. Kasih karunia Allah itu hebat. Keadilan Tuhan itu hebat. Bahkan ingat, firman Tuhan itu yang mengatakan bahwa kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Ada amin. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Itu menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Kesetiaannya kepada orang percaya. Kasih-Nya, kesetiaannya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Saudara, ini yang menjadi poin yang dapat kita hidupi juga di dalam kehidupan kita. Bahwa kalau Allah yang kita imani itu, Yesus yang kita imani itu adalah Allah yang bekerja dan tidak tinggal diam. Tentu itu menjadi pembelajaran yang baik bagi kita. Ingat saudara, bekerja, move on, work hard. Inilah salah satu kehidupan yang Tuhan rindukan juga bagi kehidupan kita. Orang yang bekerja atau sebaliknya orang yang tidak bekerja, kata Paulus, jangan diberikan makan. Kan begitu ya di dalam kitab Tesalonika itu. Orang yang tidak bekerja jangan makan. Itu berarti kita di dunia ini selagi kita masih hidup, bekerjalah. Bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Bekerjalah, berproduksi yang baik untuk kebaikan kita. Mari kita evaluasi, mari kita dengar apa yang dibacakan oleh Bapak Penutua kita tadi dari Yohanes itu. Yohanes 2. Pesta di Kana. Intinya adalah anggur akan habis. The wine runs out. Habis. Dan itu akan mempermalukan tuan rumah ya. Mempermalukan karena anggur habis. Mempermalukan tuan rumah lah. Tapi apa kata Yesus? Apa kata Maria kepada Yesus? Lakukanlah apa yang dikatakannya. Artinya adalah bekerja. Lakukanlah. Isilah tempayan itu dengan penuh air. Coba dulu. Begitu Yesus berkata kepada murid-muridnya atau kepada orang yang di sekitarnya, isilah tempayan itu dengan air. Dengan penuh dengan air. Mereka tidak peduli misalnya. Mereka tidak abai saja. Mereka abai saja perkataan Yesus. Yang hadir di pesta itu akan kacau. Tuan rumah hasuhuton akan dipermalukan. Tapi karena mereka obey, mematuhi, karena mereka melakukan, bekerja, sehingga happy, kebahagiaan menjadi milik bersama. Bukan hanya kebahagiaan tuan rumah, hasuhuton, tapi kebahagiaan kepada semua yang hadir menikmati bagaimana karya Allah, bagaimana tindakan Tuhan dipamerkan melalui juga kesetiaan orang-orang yang di sekitar Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang penting bagi kita di dalam hidup ini. Don't be lazy, jangan malas, tapi berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkarya untuk kebaikan-kebaikan kepada sesama kita, kepada keluarga kita, dan juga kepada banyak orang. Yang kedua, kalau di ayat 2 di sini disebut, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu
Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ya memang fungsi kita, kehadiran kita di dunia ini bukan kehadiran NN. Kalau dalam bahasa Malungun kehadiran NN, naha, nin, bukan itu. Ya oke, ya entah apapun yang terjadilah. Bukan itu kehadiran kita. Tapi kehadiran kita di sini disebut tujuan kehadiran kita, sehingga lewat kehadiran kita bangsa-bangsa, orang-orang lain melihat kemuliaan Kristus melalui kita. Dan orang menyebut engkau nama baru. Apa arti nama? What's a name? Kata Shakespeare ya. Apa arti sebuah nama? Di sini ada orang menyebut engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Allah, nama baru. Ya pastilah ada nama baru mendatangkan sukacita yang baru. Tapi bukan hanya name, bukan hanya nama baru. Nama baru menunjukkan ada sebuah perubahan, ada sebuah status yang berubah, identitas yang berubah dengan tindakan Tuhan, yaitu dengan makna nama baru. Baru maksudnya saudara, identitas yang baru. Bangsa Israel yang terbuang selama 70 tahun, nama mereka akan dibaharui. Status mereka akan dibaharui menjadi nama baru. Dan nama baru itu menjadi sesuatu yang kita rindukan. Sehingga nama kita, status kita sebenarnya status di dalam masa kegelapan, di dalam manusia lama. Tetapi karena karya Allah, karena tindakan Tuhan, kita dirubah menjadi nama baru. Kita menjadi manusia baru. Itulah yang dimaksudkan dengan nama baru di sini, mendatangkan sesuatu yang berguna di dalam hidup kita. Saya sudah berumur 59 tahun dan saya sangat bangga sekali mengenal Kristus. Mengenal Kristus. Seandainya saya tidak mengenal Kristus, saya akan selalu dan tetap di dalam manusia lama. Tetap di dalam kegelapan. Tapi karena kasih Tuhan, semakin saya rasakan, hidup saya semakin menua. Tapi saya merasakan begitu kasih Tuhan. Hingga saat ini, aku boleh hidup. Aku boleh eksis. Dan menyampaikan, begitulah perbuatan Allah kepadaku, kepada keluargaku. Semuanya itu melekatkan diri. Melekatkan kita kepada dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Karena di dalam Dia kita hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita bersama dengan Tuhan, hidup kita, status kita menjadi status baru. Saya sangat terpengaruh sekali dengan pemberitaan firman Tuhan di kitab Filemon, saudara. Mungkin saudara ada yang mengingat atau pernah membaca kitab Filemon. Hanya 25 ayat loh itu. Tapi penting sekali di situ. Sangat berguna. Ada nama Onesimus. Pernah mendengar kata nama Onesimus, saudara? Di dalam kitab Filemon itu, Filemon 1 ayat 11. Onesimus itu adalah budak dari Filemon. Bahkan dia diduga melakukan pencurian, mengambil harta dari Filemon, dan dia berangkat, melarikan diri dan bertemu dengan Paulus. Dan bertemu dengan Kristus, katakanlah bertemu dengan Paulus sebagai orang percaya. Sebelumnya status Onesimus adalah tidak berguna. Baca itu saudara. Filemon 1 ayat 11. Onesimus itu sebelumnya tidak berarti, tidak berguna. Tapi ketika bertemu dengan Kristus, bertemu dengan Paulus hamba Tuhan, dia menjadi berguna. Itu berarti saya aplikasikan, saya share kepada kita semuanya. Berada bersama dengan Kristus, kita menjadi berguna. Ada amin. Berguna, berdampak, menjadi terang, menjadi garam. Itulah kita yang sudah masuk di dalam Kristus.
Nama kita sudah diubahkan menjadi nama, menjadi bermakna kepada orang lain. Sehingga Onesimus, saudara, Onesimus itu awalnya hidupnya tidak berharga. Tidak berguna, dalam bahasa Yunani disebut akrestos. A itu tidak. Ya kita yang belajar ya misalnya, A itu menidakkan. Akrestos, tidak berguna. Tetapi ketika di dalam Kristus, ketika percaya kepada Kristus, hidupnya menjadi eukrestos. Ya permainan kata sebenarnya, tapi maknanya memang mendalam. Menjadi berguna. Kita rindu menjadi berguna, saudara ya. Ada amin? Kita rindu menjadi berguna kepada teman kita, berguna kepada keluarga kita, menjadi berguna terutama kepada Allah. Kita berguna. Kalau di sini disebut kita menjadi nama baru. Yang ketiga, saudara, yang dipamerkan kepada kita di sini, yaitu engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Waduh. Engkau akan menjadi mahkota. Siapa nggak rindu menjadi mahkota ya? Mahkota ini bisa seperti trofi yang biasanya didapatkan dengan ya ada perlombaan festival, ada mahkota. Tapi ingat saudara-saudara, mahkota yang kita terima di dalam perlombaan itu, di dalam ya ada pertemuan-pertemuan misalnya pertandingan itu, kita mendapatkan medali, trofi, walaupun gold trofi emas. Tapi kita nilai itu berharga hanya sesaat saja. Kita dikatakan ya pemenang dalam pertemuan ini, dalam kompetisi ini adalah grup A misalnya. Semua grup A itu akan ya, memperlihatkan kegembiraannya, kegirangannya. Hore begitu. Hidup. Tapi hanya for a while. Hanya sementara saudara-saudara. Kegirangan itu. Karena apa? Sebentar lagi trofi itu akan ditempatkan di atas lemari atau dimasukkan di dalam lemari. Finish. Selesai. Tapi mahkota yang Tuhan berikan kepadamu adalah mahkota kekekalan. Mahkota kekekalan yang berarti bukan hanya sehari dua hari, tapi berarti untuk selamanya. Engkau akan menjadi mahkota. Kita bersyukur kepada Tuhan, kalaupun kadang kita memperlihatkan tidak setia kepada Tuhan, abai dengan firman Tuhan. Tapi ingat, statusmu sudah berubah. You have a new name. Kau memiliki nama baru. Dan kita memiliki trofi yang kekal. Mahkota kehidupan. Dan itulah pemberian, the gift, pemberian oleh Tuhan. Bukan karyamu, tapi pemberian oleh Tuhan. Dan yang keempat, di sini melalui ayat 4 dan 5. Ada sesuatu yang luar biasa yang dipamerkan kepada kita, kepada bangsa Israel. Engkau tidak akan disebut lagi ditinggalkan suami. Ya memang kalau ditinggalkan suami ya kita tahu ya, sedihlah, sepertinya kurang berhargalah. Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Ya negeri yang ditinggalkan bisa saja memperlihatkan kesedihan, kesepian, tidak ada teman. Dan itulah suasana bangsa Israel sebenarnya. Ditinggalkan, kesunyian. Tetapi engkau akan dinamai berkenan kepadaku. Ada changing, ada perubahan yang dilakukan oleh Tuhan. Dan negerimu yang bersuami. Yang sudah ditinggalkan suami menjadi bersuami. Kira-kira begitu maksudnya, saudara. Yang kesepian, loneliness berarti berubah menjadi bahagia. Dan ayat yang kelima sangat-sangat luar biasa. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah. Demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Demikianlah Allahmu akan girang
hati atasmu. Ada simbol, ada bahasa alegoris di sini, saudara, bahwa Allah atau Tuhan itu adalah pengantin pria dan orang percaya kita ini menjadi pengantin perempuan. Dan di sini disebut bahwa dengan kita diangkat menjadi pengantin perempuan, tentu bagaikan pasutri, pasangan suami istri. Tentu yang diharapkan oleh suami, diharapkan oleh istri, hidup di dalam pasutri itu adalah faithfulness. Ada kesetiaan, kan begitu Bapak Ibu ya. Di dalam kekeluargaan, kalau enggak ada kesetiaan, itulah cikal bakal perceraian. Kalau tidak ada kesetiaan. Ini bahasa yang ditampilkan di sini dari ayat 4 dan 5 ini. Engkau akan menjadi suami dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Kita ada dialegorikan pengantin perempuan dan diharapkan menjadi sosok pribadi yang setia. Setia di dalam kehidupan kita. Setia kepada Tuhan. Setia di dalam keluarga. Setia dalam studi. Setia kendati pun suatu saat kita mengalami kesukaran, kesulitan di dalam hidup. Dan inilah yang perlu dipamerkan kepada kita bagaimana pentingnya hidup kita menjadi hidup yang setia. Bukan hanya kesetiaan, tapi juga berproduksi. Berbuah. Apa yang disebutkan dalam Mazmur 1 ayat 3 itu? Kita ini adalah bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang berbuah pada waktunya. Karena itu saudara, kesetiaan inilah platform kita. Kesetiaan adalah moto kita sebagai pengikut Kristus. Dan bukan hanya setia, tapi kita juga berproduksi, berbuah, berdampak yang lain. Kalau kita aplikasikan, apa ini ya yang bisa kita bawa ke rumah? Apa yang bisa kita bawa di dalam hidup kita? Saudara, Allah tidak pernah tinggal diam. Never silent. Tidak pernah diam. Allah selalu memperjuangkan kita. Ada amin. Allah selalu memperjuangkan kita untuk kebaikan. Allah selalu memperjuangkan kita untuk keselamatan. Supaya kita menjadi berharga. Kita menjadi mahkota. Mahkota kehidupan yang berharga bagi Tuhan dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang pertama. Dan yang kedua, kita di hidup ini tentu bukan hanya percaya saja. Seperti sifat Allah adalah sifat Allah yang bekerja. Sifat Allah yang tidak tinggal diam saja. Jangan hanya mempertahankan zona aman, saudara. Zona aman. Tapi berkaryalah, berinovasilah. Karena dengan cara seperti itu, kita akan melihat bahwa Allah juga bekerja di dalam pekerjaan kita. Dan yang ketiga dan yang terakhir, hidup kita di dunia ini selama masih hidup. Bukan hanya hidup begitu saja. Nah, nin, no. Hidup kita adalah hidup yang dibalut, dibungkus dengan kesetiaan. Be faithful up to the end of our life. Setia sampai akhir dan be fruitful dan berbuahlah menjadi kesaksian bagi orang lain, bagi keluarga, sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata melalui hidup kita. Biarlah bangsa-bangsa melihat, biarlah saudara-saudaramu melihat, apakah kau sebagai mahasiswa, apakah kau sebagai pekerja, apakah kau sebagai suami istri, biarlah tetanggamu, orang lain melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam dirimu, di dalam keluargamu, sehingga lewat itu mereka juga percaya kepada Tuhan. Be faithful dan be fruitful. Setia dan berbuahlah. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu.
karena kasih-Mu itu luar biasa. Kasih-Mu itu hebat di dalam kehidupan kami. Engkau tidak melupakan janji-Mu, janji kepada bangsa Israel. Dan itu juga berimplikasi kepada kami yang hadir pada malam ini. Janji-Mu, kesetiaan-Mu tidak pernah luntur kepada kami. Penyertaan-Mu, berkat-Mu, dan kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami akan menjadi milik kami. Tuhan, biarlah kami juga menjadi pribadi yang bukan hanya berdiam saja, tapi menjadi pribadi yang bekerja, melakukan ini dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu sebagaimana suasana masyarakat ketika Yesus menghadiri pesta perjamuan kawin di Kana itu. Ada sesuatu yang berubah. Awalnya akan berbuah kesedihan, tetapi manakala mereka seturut melakukan perintah yang dikatakan oleh Yesus, semuanya berubah. Changing to be the good news. Berubah menjadi kabar baik karena Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang hadir ini, bolehlah Kau pakai kami, ingatkan kami bahwa kami ini adalah berharga, berguna, menjadi corong, menjadi alat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kecanggihan zaman yang kami juga alami. Tetapi kami diingatkan, jangan gara-gara kecanggihan zaman kami diperbudak oleh zaman, diperbudak oleh handphone, diperbudak oleh kecanggihan zaman. Tapi biarlah zaman yang ada kami gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman pada malam ini. Kami semakin akan dikuatkan menjadi garam, menjadi terang, sehingga banyak orang percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita ungkapkan sukacita kita dengan pujian. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Wajar di dalam namanya semuanya nyembah. Yang di bumi dan di sorga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di sorga teguk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan berteguh. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja Allah
alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan firman Tuhan yang menjadi landasan untuk memberikan persembahan, terambil dari kitab Mazmur 96 ayat 6 hingga 7. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Mari kita mengumpulkan persembahan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.